Aksaberta akronim dari Aksi Bersama Berdampak Nyata. Pada titik inilah aksi kami bermula, menapaki jejak kehidupan secara bersama dan menyelami dinamika masyarakat yang memberikan dampak yang nyata, untuk kemudian bersinergi bersama warga Alam Segar RW 08. RW 08 merupakan cerminan masyarakat yang dinamis dan penuh variasi. Di dalam satu lingkungan, kita dapat menjumpai keberagaman latar belakang, mulai dari aktivitas sehari-hari, budaya hidup, hingga kondisi sosial ekonomi warganya. Inilah yang menjadikan RW 08 sebagai gambaran nyata bahwa dalam satu pemukiman dapat terjalin harmoni meski setiap warganya memiliki strata ekonomi yang berbeda. Pada umumnya di wilayah RW 8 Kelurahan Pamulang Barat ini adalah pemukiman ya, bukan perumahan, pemukiman. Jadi penduduknya lebih heterogen daripada perumahan, baik dari suku, agama juga, dan mata pencaharian. Sehingga memang ada yang eksklusif, ada yang lebih merakyat karena memang dari sektor usaha dan penghasilan. Jadi memang tidak seperti di kompleks departemen yang satu lembaga, kerjanya satu lembaga, hasilnya juga sudah ketahuan yang orang pejabat-pejabat seperti apa, yang karyawan biasa seperti apa. Apa saja sih program yang sedang berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan warga ini? Iya, pada umumnya sama ya di seluruh wilayah Indonesia, mungkin karena saya sudah keliling. Pada umumnya kita berusaha mensejahterakan masyarakat, baik dari tingkat pendidikannya, baik tingkat penghasilannya. Namun semua berpulang kepada pemerintah pusat, karena di pemukiman ini tadi berkelanjutan dengan pertanyaan pertama, karena memang banyak yang berpenghasilan minim, sehingga kalaupun kita mau membuat katakanlah suatu koperasi gitu ya, membuat suatu koperasi itu dengan iuran pokok, iuran wajib, itu nanti akan tetap ada kesenjangan, di mana ada yang sanggup iuran pokoknya sekian, iuran wajibnya sekian, nanti ada pula yang tidak Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama, Ketua RW menegaskan pentingnya pembentukan koperasi warga. Melalui koperasi ini, setiap warga dapat berkontribusi melalui iuran yang dihimpun secara gotong royong. Meski demikian, beliau juga menyadari bahwa adanya perbedaan tingkat pendapatan dan kemampuan ekonomi di tengah masyarakat berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam besaran iuran yang diberikan. Kami mencoba untuk mengobservasi generasi muda untuk mencoba menggali potensi dan ciri khas dari generasi muda di RW 08 ini. Kalau untuk peran pemuda sih ya di lingkungan ini sejauh ini sih positif ya. Banyak kegiatan-kegiatan, mulai dari ada santunan anak yatim di setiap hari Minggu, ada juga nasi Jumat. Di setiap hari Jumat itu ada pembagian nasi-nasi berkah gitu, dan juga banyak kegiatan pemuda yang lain lah. Tapi di mana ada positif pasti di situ kan ada negatifnya ya. Jadi bagaimana cara pemuda bisa berkontribusi lebih aktif untuk masyarakat, Bang? Kalau untuk berkontribusi lagi di masyarakat itu ya pertama harus ini sih Bang, harus ikut berkecimpung di lingkungan dulu sih Bang, sama itu. Ya dari situ mungkin dari lingkungan dulu dia udah mulai merasa nyaman, dari lingkungannya mulai bisa bermasyarakat. Nah di situ kita baru bisa ajak dia untuk berkontribusi lebih lagi untuk membangun RW 08 ini sih. Itu sih yang paling utamanya. Yang penting si pemuda ini mau buat keluar dari rumah
untuk mengikuti kegiatan di lingkungan aja dulu. Itu sih. Ya, oke. Perbincangan kami telah masuk kepada ekosistem pemberdayaan generasi muda dan tentu tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dasar yang ada di lingkungan sekitar. Awalnya itu ini adalah sekolah Impres Pamulang, SD Impres Pamulang. Kemudian berjalannya waktu berubahlah namanya SD Pamulang Barat. Nah, bangunannya di sebelah sana itu ya, masih bangunan biasa, dan setiap hujan deras itu pasti banjir. Nah, kemudian 4 tahun yang lalu barulah dibangun bangunan ini, SD sekarang ini ya. Jadi dibangun seperti sekarang ini untuk menghindari banjir dan sekaligus untuk memperbarui fasilitas untuk belajar mengajar itu seperti itu. Dan kemudian 2 tahun yang lalu berubah, ada UPTD-nya. Jadi UPTD SDN Pamulang Barat. Yang awalnya SD Impres Pamulang Barat berubah menjadi SDN Pamulang Barat, sekarang UPTD SDN Pamulang Barat. Kegiatan ekskul ya, itu kan ada pramuka, ada tari, ada karate. Sekarang masuk lagi silat ya untuk tahun ini, ada futsal. Ya. Kalau ekskulnya itu kegiatan yang rutin kita lakukan setiap minggu. Dan memang kalau untuk upacara kita kan cuma istilah apel saja karena itu dibuatkannya tiang bendera itu terlalu tinggi. Jadi kita hanya apel saja, apel bendera setiap hari Senin. Kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu nggak ada batasnya. Ya, dari kecil sampai tua kita tetap ilmu. Karena semua yang kita lakukan itu butuh ilmu. Nah, kemudian ilmu itu didapat amalkan dengan tanpa pamrih. Kita jangan mengharap sesuatu dalam mengamalkannya. Karena rezeki Allah yang atur tuh. Ya, jadi kalau masa kita mengharapkan rezeki sudah diatur. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu, ayo jalanin aja. Ya, kemudian jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sebuah nasihat yang penuh arti kembali kami dapatkan dari Kepala Sekolah SDN UPTD Pamulang Barat. Beliau berpesan agar kita senantiasa berusaha menjadi manusia yang bermanfaat, hadir dengan pengabdian tulus, dan berkhidmat tanpa mengharap pamrih. Pesan ini menjadi pengingat berharga dalam langkah kita meniti perjalanan kehidupan. Sebuah pesan spiritual yang mendalam untuk insan yang harus bergerak, untuk berpikir dan berzikir agar senantiasa melakukan amal soleh kepada masyarakat luas. Dalam menopang program kerja kami di bidang keagamaan, kami berkesempatan untuk mendalami ruang spiritual di Kampung RW 08 dari aspek pendidikan TPQ kanak-kanak yang ada di lingkungan ini, dengan Ibu Ustazah Zarah, pengajar di TPQ tersebut. Bagaimana sejarah hadirnya TPQ di Madrasah RW 08? Kalau sejarah di TPQ di RW 08 ini itu sangat bersejarah banget. Jadi di TPQ Madrasah RW 08 ini banyak yang mendukung dan yang mempertahankan TPQ ini gitu. Dan sampai sekarang berdirinya ada pengajian, TPA dan lain sebagainya dengan kegiatan-kegiatan lainnya, dan sangat berguna dan bermanfaat sekali untuk di RW 08 ini. Tantangannya itu satu, kita harus sangat-sangat bersabar dengan menghadapi anak-anak yang kriterianya sangat berbeda-beda. Sebagai pengajar nggak bisa untuk memaksakan untuk dia harus bisa yang kita kasih materi ke dia. Harapan aku insya Allah kedepannya mereka bisa seperti aku gitu, untuk mengelanjutin jenjang aku selama aku mengajar gitu kan, dan kedepannya dia bisa lebih baik dari aku, itu harapan aku gitu.
Dari penuturan Bu Ustazah Sarah, kami menyadari bahwa pendidikan agama sejak dini adalah fondasi penting bagi pembentukan akhlak generasi muda. TPQ yang beliau kelola bukan hanya menjadi tempat belajar membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi ruang untuk menanamkan nilai moral, kedisiplinan, dan kebersamaan sejak usia kanak-kanak. Tidak berhenti sampai di situ, perjalanan kami berlanjut dengan menelusuri pendidikan non-formal lainnya. Kali ini kami berkesempatan berbincang dengan Bu Aisyah, pengajar di TPQ Plus Hidayatullah, yang turut memberi warna dalam pembinaan generasi muda di RW 08. TK TPQ Plus Hidayatullah ini berdiri sudah hampir 36 tahun. Tepatnya di tanggal 14 September 1989. Terus juga untuk pendirinya, saya meneruskan. Pendirinya aslinya almarhum Bapak Haji Muhammad Musyah bin Haji Udaruddin. Kegiatannya seperti namanya TPA yang mengajar ngaji anak-anak kan. Kita mengingat lokasinya di kampung juga, terus rumahnya nggak seperti luas seperti di masjid gitu kan. Jadi kita pengajiannya kita bagi-bagi shift mengingat tempatnya. Kita ada dari shift siang dari jam 2 sampai jam asar, ada asar sama pada maghrib. Selanjutnya Bu, apa pesan Ibu dari adanya teman-teman KKN yang mengajar di TPQ Plus ini? Pesannya cara-caranya ya interaktif, menyenangkan mengajarnya, bisa dekat ke anak-anak juga, anak-anak nampaknya juga nyaman gitu kan, juga motivasi juga nampaknya pengen ngaji ya, ada kakaknya yang ada yang cantik kan, kenali ya, kesannya ngajarnya ya baik lah. Melalui penjelasan Bu Aisyah, tampak jelas bagaimana TPQ Plus Hidayatullah menjadi wadah yang memadukan pembelajaran agama dan kegiatan kreatif. Harapan beliau sederhana, agar para santri tidak hanya cerdas dalam memahami Al-Quran, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter kuat, berdaya saing, dan tetap menjunjung tinggi nilai spiritual. Pertama-tama, Ibu bisa diceritakan kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan dalam pengajian ini? Insya Allah kita belajar tahsin dari awal dan belajar tadabur Quran. Dulu pernah juga belajar bahasa Arab sedikit-sedikit tapi pada kabur. Alhamdulillah, ibu-ibu yang tadi hanya nggak ngaji sekarang jadi ngaji, dan alhamdulillah yang dari nol sekarang juga sudah mulai bisa. Bagaimana pengajian kegiatan ini dapat menjaga pengetahuan, pendidikan, dan pemahaman agama khususnya bagi ibu-ibu RW? Alhamdulillah, mengenai pendidikan belajar Al-Quran di sini, ibu-ibu pada semangat semua. Belajar tahsin, tadabbur, yang tadinya nggak ngerti sama sekali masalah makhluk, masalah pun sekarang jadi udah pada ngerti. Masalah pendulian, alhamdulillah juga ibu-ibu akhirnya sama kita jadi kayak saudara, yang jauh yang dekat kayak saudara. Nah, kalau boleh tahu apa harapan ibu-ibu untuk anak-anak KKN ke depannya? Untuk anak KKN, harapan kita itu semoga anak-anak KKN itu lebih mendalami agama, belajar tahsin lagi, karena belajar tahsin itu memang agak sulit ya, belajar bahasa Arab lagi, belajar Al-Quran, bahasa Arab. Semoga sukses belajarnya dan semoga menjadi anak yang soleh-solehah dan sukses di akhirat. Amin. Dari obrolan hangat bersama ibu-ibu pengajian, tergambar semangat kebersamaan yang luar biasa. Pengajian bukan sekadar forum untuk memperdalam ilmu agama, tetapi juga ruang persaudaraan, tempat berbagi cerita, saling menguatkan, dan menumbuhkan rasa peduli antar warga.
Perjalanan kami di RW 08 menghadirkan sebuah kesadaran baru bahwa pendidikan bukanlah sekedar proses transfer ilmu di dalam ruang kelas, melainkan denyut kehidupan yang menyatu dengan masyarakat. Di SD, kami menyaksikan bagaimana para guru berjuang membangun fondasi intelektual dan karakter dasar bagi anak-anak. Sementara itu, di TPQ kami melihat ketulusan para ustazah dalam menanamkan nilai spiritual, memperkenalkan Al-Quran sejak usia dini dan membentuk akhlak yang menjadi bekal sepanjang hayat. Tidak berhenti di situ, semangat para ibu-ibu pengajian memperlihatkan bahwa belajar adalah aktivitas lintas usia. Mereka menegaskan bahwa menuntut ilmu tidak mengenal kata akhir, sebab ilmu adalah cahaya yang terus menghidupi jiwa. Dari sini kami memahami bahwa pendidikan di RW 08 bukan hanya membentuk generasi muda yang cerdas, tapi juga melahirkan masyarakat yang berkarakter, penuh empati, dan memiliki ikatan spiritual yang kokoh. Aksa Berta, aksi bersama berdampak nyata, menemukan makna terdalamnya di tengah kehidupan warga RW 08, bahwa sejatinya pendidikan adalah perjalanan kolektif. Guru, orang tua, tokoh agama, hingga masyarakat yang bahu-membahu menciptakan lingkungan belajar yang holistik. Dari kelas formal hingga pengajian, dari buku pelajaran hingga lantunan doa, semua berpadu menjadi mosaik yang memperkaya kehidupan. Kami pulang dengan satu keyakinan, bahwa langkah kecil yang dilakukan bersama meski sederhana dapat melahirkan perubahan besar, dan pendidikan dalam segala bentuknya adalah cahaya yang akan terus menuntun warga RW 08 menuju masa depan yang sejahtera, harmonis, dan penuh keberkahan.